Shalom Bapak Ibu Saudara, dari kantor Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa, kami menyapa Bapak Ibu Saudara dengan penuh sukacita, dengan harapan hari ini, bahkan di sepanjang minggu ini, Bapak Ibu Saudara, baik warga Gereja Toraja Mamasa maupun umat Kristiani dimanapun berada, yang menyaksikan perenungan ini akan senantiasa dipelihara dan diberkati Tuhan di dalam menjalani rutinitas kehidupan di tengah-tengah pandemi yang kita gumuli bersama sampai pada saat ini. Mari sejenak kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita membaca, mendengar, serta merenungkan firman kebenaran Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersama-sama memohon bimbingan dan pertolongan kuasa Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sebagai umat-umat yang setia dan percaya kepada-Mu. Perlengkapi kami Tuhan, perkaryakan Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca, dengar, serta renungkan saat ini boleh kami terima sebagai santapan rohani kami, untuk kami gunakan di dalam menjalani hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Jauhkan segala macam bentuk gangguan Bapa. Biarlah firman-Mu boleh kami hayati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada hari ini dipersiapkan dari kitab Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian bunyinya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkannya dan akan merenungkannya saat ini, dan kita pergunakan di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita masing-masing. Amin. Saudara-saudara, di dalam hidup ini kita dituntut untuk selalu mengalami perubahan. Dari waktu ke waktu kita harus berubah. Tetapi perubahan itu haruslah perubahan ke arah menjadi lebih baik. Mari kita memahami perjalanan kehidupan kita sebagai umat percaya di muka bumi ini sebagai sebuah arak-arakan yang menempuh sebuah perjalanan menuju ke tempat tujuan kita. Nah, dalam perjalanan itu tentu kita akan mencari jalan mana yang lebih mudah untuk kita tempuh, lebih cepat untuk kita sampai kepada tujuan kita. Nah, di dalam perjalanan ini kita juga dituntut untuk selalu mawas diri, menjaga agar kita boleh menempuh perjalanan dengan aman, bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan, sehingga kita boleh tiba di tempat tujuan dengan selamat. Nah, karena itu kita dituntut untuk selalu berbuat, bertindak, serta berjaga-jaga di dalam perjalanan yang sedang kita lakukan itu. Nah, karena itu berubah adalah suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Kita harus berubah setiap saat, setiap waktu, menjadi lebih baik dari kondisi atau keadaan kita saat ini. Nah, bagian firman yang kita baca dan dengarkan tadi, khususnya pada ayat yang kedua, mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mengapa kita harus berubah? Sesuai dengan budi kita atau pengalaman iman kita, oleh karena
Kita ini adalah orang-orang yang telah diperlengkapi oleh Allah dengan segala apa yang kita butuhkan, kita perlukan untuk menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, apapun situasi dan kondisi yang terjadi dan berlaku dalam kehidupan kita, sepatutnya kita sebagai orang percaya mampu untuk melalui. Sekarang, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pandemi global yang kita hadapi saat ini, oleh pemerintah diwacanakan suatu tatanan kehidupan yang baru yang disebut new normal, atau sebuah tatanan kehidupan yang berbeda dari cara hidup kita yang lalu. Nah, karena itu kita sebagai orang percaya juga sudah harus lebih dini mempersiapkan, merubah pola hidup, merubah pola pikir, bagaimana kita menjalani kehidupan di masa yang akan datang ini. Pertimbangannya begini Bapak Ibu Saudara. Pandemi yang kita hadapi saat ini, atau virus corona yang menjadi momok yang menakutkan oleh penduduk bumi sampai pada saat ini, kemungkinan besar akan menjadi teman hidup kita sehari-hari. Karena itu, kita dituntut untuk mempersiapkan diri hidup berdampingan dengan virus ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita rubah? Mari kita bertanya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan menjawab kepada kita pada saat ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga yang dituntut untuk melakukan perubahan adalah kita. Dan apa yang kita butuhkan di dalam melakukan perubahan ini Allah sudah beri. Budi atau pikiran atau akal kita harus pergunakan, mencari tahu bagaimana pola hidup, bagaimana tatanan yang akan kita lakukan dari sejak saat ini untuk menghadapi penyebaran virus corona ini. Tentu dari media-media televisi kita sudah mendengarkan, kita sudah menerima banyak saran dan nasihat oleh pemerintah, oleh mereka yang lebih paham tentang hal ini, bagaimana seharusnya pola hidup yang harus kita lakukan. Mari dengan akal budi pemberian Allah ini kita mencerna, lalu berdoa dan berserah diri kepada Tuhan, dan kita melakukan apa yang semestinya kita lakukan sebagai orang percaya di dalam merubah pola hidup, pola pikir kita di tengah-tengah tantangan hidup bersama dengan COVID-19 ini. Berserahlah diri kepada Tuhan, saudara-saudara, andalkan kuasa Tuhan, mari selalu berubah, dan perubahan kita haruslah perubahan ke arah yang lebih baik, menjaga diri kita, mengamankan diri kita, seisi rumah kita, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga kita akan diluputkan Tuhan, dijauhkan Tuhan dari segala macam bentuk ancaman akibat dari keberadaan virus corona di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya firman ini menjadi motivasi bagi kita agar di dalam menjalani hidup kita di tatanan new normal atau kehidupan yang baru nanti, kita sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan dan diluputkan oleh Tuhan dari berbagai ancaman. Amin. Saudara-saudara, sejenak mari kita mempersiapkan diri, iman dan pengharapan kita. Setelah kita mendengarkan firman, kita menyampaikan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Dimuliakan Engkau Allah di dalam kehidupan kami. Banyak hal yang tidak kami pahami yang terjadi di dalam kehidupan kami ini. Tapi kami percaya semuanya adalah pengaturan dan kehendak Tuhan sendiri. Karena itu Bapa, tak henti-hentinya kami memohon kepadamu. Tetap Engkau beri kami pengertian, pemahaman akan segala situasi dan kondisi kehidupan yang kami alami melalui kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menjalani hidup ini dengan tetap mendapatkan bimbingan, tuntunan dari Tuhan melalui setiap kata oleh firman Tuhan sendiri, seperti yang telah kami baca dan renungkan hari ini, yang menuntut kami untuk selalu melakukan perubahan dalam hidup kami, dan perubahan itu tentu ke arah yang Tuhan inginkan dan kehendaki dalam kehidupan kami.
Tuhan, kami berdoa untuk semua yang menyaksikan perenungan ini, bahkan seluruh warga Gereja Toraja Mamasa dan umat Kristiani dimanapun mereka berada. Tetap Engkau sertai dan berkati mereka Tuhan, pelihara dan lindungi mereka. Segala rutinitas, aktivitas hidup sehari-hari yang dijalani, Tuhan campur tangan, sehingga boleh mereka jalani dengan sebaik-baiknya, mendapatkan hasil yang baik yang adalah berkat Tuhan, dan terus mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidupnya. Sehingga kami selalu bersuka cita dalam hidup ini, kendati pun di tengah-tengah pergumulan dan pencobaan hidup yang juga sering kami alami. Tuhan, kami berdoa untuk badan pekerja majelis sinode, bahkan semua staf dan karyawan, berkati mereka, beri akal budi, berikan kekuatan kesehatan untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh warga gereja dimanapun mereka berada. Demikian juga dengan pemerintah kami, tetap Engkau sertai, beri akal, beri hikmat, beri kemampuan untuk memimpin kami, memandu kami di dalam menjalani pergumulan ini, sehingga yang terbaik selalu kami dapatkan. Bapa di sorga, perjalanan kami di masa-masa yang akan datang, kami serahkan kepada Tuhan. Pimpin tuntun kami Tuhan, perlengkapi kami, sehingga segala yang terbaik selalu kami rasakan. Tetap juga Engkau pimpin, Engkau tuntun, Engkau berkati Pitu TV yang berlokasi di kantor Gereja Toraja Mamasa di sini, untuk dapat terus berkarya, memberikan yang terbaik dalam pelayanan, sehingga semakin banyak orang yang mendengarkan firman-Mu, menggumuli firman-Mu dalam hidup mereka. Kami percaya berkat Tuhan akan selalu menyertai perjalanan kehidupan mereka. Ini pengharapan kami Bapa, ini permohonan kami dan juga syukur kami kepadamu. Ampuni salah dosa kami, sempurnakan doa ini, dan terima kami yang berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna, yaitu doa Bapa kami. Bersama-sama kami ucapkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita telah mendengarkan firman dan juga telah merenungkannya. Mari sebagai umat Allah, kita mempertimbangkan, kita memperhitungkan, kita memikirkan dengan menggunakan dasar firman yang kita dengarkan hari ini, untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan untuk tatanan hidup yang baru, atau yang dikenal dengan istilah new normal. Kami dari Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa, dan saya pribadi sebagai salah seorang pengurus PAR Gereja Toraja Mamasa, akan terus mendukung saudara-saudara, mendoakan saudara-saudara agar terus diberikan kekuatan, kesehatan, dan dilindungi oleh Tuhan di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita masing-masing. Tetap di rumah, bekerjalah di rumah, dan selalu menjalani rutinitas dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Shalom.